Oke, jadi kita mau ngomongin tentang komunisme yang diusung oleh Karl Marx. Intinya, Marx ini pengen banget hapus kelas sosial dan bagi-bagi kekayaan secara merata. Bayangkan, tiba-tiba semua orang bisa makan pizza sepuasnya tanpa harus bayar. Tapi, efeknya bisa mengubah dinamika sosial di Indonesia, loh. Kalau ngomongin PKI, ini pernah jadi bintang di tahun 1960-an. Bayangkan, mereka lagi party besar-besaran, tiba-tiba disapa G30S dan semuanya jadi berantakan. Sejak itu, PKI jatuh dari panggung dan komunisme akhirnya dilarang. Kayak mantan yang tiba-tiba blok akun kita, ya. Sekarang, bayangkan kalau Indonesia beneran mengadopsi komunisme. Semua kekuatan di tangan pemerintah, kayak raja yang menentukan siapa yang boleh makan es krim dan siapa yang enggak. Sumber daya alam, mulai dari minyak sampai gas, jadi milik negara bikin kita semua terjamin, tapi ya, jangan berharap jadi pecinta kebebasan. Di dunia komunisme, sekolah-sekolah swasta dan rumah sakit bisa dihancurkan. Segala layanan jadi milik pemerintah. Bayangkan kita nggak bisa milih sekolah yang ada kantin super atau dokter yang selalu siap sedia dengan obat-obatan. Waduh, pilihan kita jadi serba terbatas, ya. Nah, kalau semua alat produksi dikuasai pemerintah, bisa jadi mereka kayak anak kecil yang kehilangan mainan. Ketidakmampuan dalam mengelola ekonomi bisa bikin kondisi negara jadi kayak roller coaster. Atas bawah, semua orang pusing dan teriak, tolong. Di negara komunis, biasanya ada satu partai yang dominan. Kebebasan politiknya cuma bisa mimpi. Karena kritik terhadap pemerintah terbatas, otomatis korupsi bisa merajalela. Mungkin kayak nonton film horor, kita tahu ada monster di depan mata tapi nggak bisa teriak. Kalau kamu berharap bisa ikuti passion di negeri komunisme, ciao deh. Negara yang tentukan jenis pekerjaan. Mau jadi penulis atau gamer? Sayonara. Semua jadi terbatas, kayak lagi main game dengan satu level doang. Sekolah di sistem pendidikan komunis juga bikin kita kayak robot. Kurikulum ditentukan negara, kreativitas murid, bye-bye. Semua orang jadi kebanyakan duduk dan mendengarkan, bukan lagi eksplorasi potensi diri. Serasa di kelas matematika 8 jam, ngantuknya bisa sampai ke bulan. Hayo, siap-siap berjuang buat hiburan. Dalam sistem komunis, jenis musik, film, dan buku yang boleh dinikmati dikepalai oleh negara. Bayangkan serunya nonton film dengan ending yang sudah dibuat-buat. Keberanian untuk memilih dan eksplorasi seni? Bye-bye, enggak ada di kamus. Contoh dari negara komunis yang tidak maju seringkali menunjukkan bahwa ideologi ini menghambat pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Bandingkan sama negara kapitalis yang kayak mesin inovasi, cepat banget. Jadi, jangan bilang kita mau jadi kayak mereka, ya. Lihat deh, pengukuran kesejahteraan dengan GDP menggambarkan bahwa negara-negara dengan sistem ekonomi bebas lebih maju. Kebebasan berinovasi dan menggunakan pendapatan itu penting banget. Bikin kita bisa ngebangun impian, bukan cuma mimpi. Dengan kebebasan mengelola alat produksi, masyarakat Indonesia bisa jadi lebih sejahtera. Asalkan pemerintah bisa bikin regulasi yang pas, kesejahteraan bisa tercapai tanpa mengorbankan kebebasan. Rasa-rasanya kayak bikin pizza sendiri, enak dan pas di lidah.